Mari kita memulai dari eksposisi kita Ester pasal pertama. Hari ini kita membaca ayat pertama sampai 12 dan dalam kesempatan yang akan datang baru kita selesaikan ayat 13 sampai 22. Ester pasal pertama ayat 1 sampai 12, saya akan membaca ayat pertama, jemaat membaca ayat kedua, kita bertanggapan membaca sampai ayat ke-12. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah sebagaimana layak bagi raja. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan yang di dalam istana Raja Ahasiweros. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Mari kita berdoa. Bapa yang menyembunyikan hikmat dan membukanya kepada orang yang dikasihi, biarlah kami memperoleh perkenan-Mu, kiranya Tuhan menyingkapkan misteri-Mu kepada kami, sehingga setelah Engkau membukakan misteri paling agung, yaitu Kristus Yesus yang menebus kami, kami juga makin dibukakan untuk mengerti siapakah Engkau dan apa yang Engkau kehendaki bagi setiap kami, sehingga makin hari kami hidup berjalan di dalam terang, oleh karena anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Sekali lagi beranugerahlah dalam hidup kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Beralih dari Rut, suasana pedesaan, daerah ladang kecil di Bethlehem, kita pindah ke kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu, yaitu kerajaan Media Persia. Di dalam kisah Rut kita melihat Tuhan mau hadir di ladang yang kecil. Tuhan mau menolong seorang perempuan yang tersendiri, seorang janda muda yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan hadir dan Tuhan berkarya di sawah. Tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah pesta. Di tengah-tengah pesta raja yang berjilid-jilid banyaknya, Tuhan juga hadir di situ. Di tempat-tempat mereka seolah-olah tidak butuh Tuhan. Di tempat-tempat seolah-olah kekuatan dunia sudah begitu jaya dan tidak bisa ditahan. Tetapi Tuhan tetap hadir di situ. Dan Tuhan memakai dengan tangannya yang luar biasa orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam kerajaan. Termasuk seorang gadis yang pada waktu itu hanya dilihat dari rupa luarnya saja. Seorang gadis yang dipungut lalu kemudian dieksploitasi kecantikannya. Seorang yang lemah, seorang yang tidak punya kekuatan apa-apa.
tetapi Tuhan akan pakai untuk menunjukkan kuasanya yang besar. Saudara sekalian, Tuhan bekerja di mana-mana. Ia bekerja di ladang, juga bekerja di kabinet-kabinet politik, di tempat-tempat kalau kita katakan sekarang perusahaan-perusahaan besar, dimanapun tempat-tempat yang ada, Tuhan hadir, Tuhan bekerja. Saudara sekalian, siapa penulis kitab Ester dan apa tujuannya? Kalau kita bicara tujuan paling utama, tentu saja menjelaskan mengenai upacara Purim. Purim tidak tercatat di dalam Taurat, tetapi Purim dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka perlu dijelaskan secara historis, mengapa mereka melakukan atau merayakan Purim. Nanti kita akan sampai di dalam bagian di mana apa itu Purim dan mengapa mereka merayakannya. Nah, jadi kitab ini memberikan penjelasan mengenai Purim itu seperti apa. Dan penulisnya tidak diketahui pasti. Ada tradisi yang mengatakan Esra mungkin yang menulis, ada tradisi yang mengatakan mungkin Mordekai yang menulis. Nah, settingnya kapan? Settingnya adalah tentu saja zaman Media Persia, berarti setelah kitab Daniel. Dalam kitab Daniel dikatakan bahwa yang berkuasa pada waktu itu adalah Babylon, lalu kemudian Daniel ini peralihan, dari Babylon hancur, kemudian jatuh ke tangan Media Persia. Nah, jadi pada waktu itu Media Persia berkuasa, dan kita membaca dalam kitab suci, Tuhan memakai seorang raja Persia namanya Kores atau Sirus, kalau saudara membaca buku ya, Sirus Agung atau Kores di dalam Alkitab. Nah, Raja Kores ini dipakai Tuhan untuk membiarkan orang Israel dari pembuangan pulang. Nah, zaman itu banyak yang pulang saudara, tapi banyak yang tidak. Nah, jadi dalam kitab Ester ini kita melihat saudara, ada orang-orang yang beriman, yang responsif, yang mau bayar harga, Tuhan berkati. Mereka pulang susah payah, mereka menjawab panggilan Tuhan, membangun bait suci, serba gak jelas saudara. Disuruh pulang, kotanya itu berantakan. Bangun bait suci, gak punya apa-apa. Mereka bekerja dengan begitu susah payah, dihina banyak orang, sampai akhirnya Tuhan berkati sampai jadi. Saudara, pada waktu membangun bait suci lalu sudah jadi, mereka nangis. Kenapa? Bait sucinya jelek. Mereka ingat zaman Salomo dulu bait sucinya besar. Bait suci mereka jelek, mereka nangis. Tuhan bilang, kamu jangan pernah menghina hari permulaan. Do not despise the day of small things. Jangan pernah hina langkah yang kecil. Pada waktu anak-anak muda sorak-sorai, ore bait suci jadi. Lalu kemudian orang-orang tuanya menangis karena teringat akan keindahan bait suci masa lalu. Tuhan bilang, saya mau ada bait suci, sudah titik, jalankan. Kamu jangan pernah menghina hal kecil. Lalu Tuhan berkata, kamu lihat bangunan yang kamu hina itu, hei orang-orang yang menangis, orang-orang tua. Saya mau bilang sama kamu, bahwa kemegahan yang kamu akan lihat nanti, akan jauh lebih besar daripada yang dulu. Dan saudara-saudara sekalian, kalau soal megah-megahan nanti, bait sucinya Herodes, ya jauh lebih megah. Dan dari satu bait suci yang kecil yang ditaruh itu, apa yang terjadi saudara? Orang-orang semua di pilgrim yang akhirnya juga ada yang sukses. Semuanya setiap tahun sekali pergi pulang ke Yerusalem. Semua akhirnya memberi persembahan ke Yerusalem. Yerusalem mendadak menjadi bait suci yang kayanya luar biasa. Sampai mereka begitu makmur dan diberkati Tuhan. Lihat saudara, Tuhan rencananya ya. Ketika kita taat pada rencana Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan. Tiba-tiba mereka bisa bangun bait suci yang jauh lebih baik lagi. Jadi itu terjadi di zaman Kores saudara. Kores membiarkan mereka pulang. Lalu kemudian setelah itu masuk nanti zamannya Kambises. Lalu kemudian masuk zamannya Darius Agung. Lalu kemudian kalau saudara membaca kitab Nehemia, itu zamannya anaknya Ahasveros. Jadi Darius punya anak Ahasveros, Ahasveros punya anak. Ahasveros itu sering disebut Xerxes ya, terjemahkan. Xerxes lalu punya anak Artaxerxes. Atau di dalam Alkitab Artasasta, Nehemia pasal 2. Nehemia ketemu raja terus bilang, kamu kenapa Nehemia? Mukamu kok kusut begitu, aku gak bisa tenang hatiku, kepikiran kuburan mak bapakku di kampung. Dia gak ngomong Yerusalem, sensitif. Itu orang-orang bijaksana kayak begitu saudara. Aku keingin kuburan mak bapakku. Loh kenapa ya Nehemia? Kuburan mak bapakku rawan dibongkar orang. Kuburan mak sama bapakku udah ada tembok raja. Aduh gitu ya.
Terus gimana Nehemia? Boleh pulang ya? Lah kapan? Pulang tuh balik lagi kapan? Belum tahu raja, izinkan ya. Aduh, mungkin raja mikir kalau kuburan mak bapakku dibongkar orang juga ini ya, aku ngamuk. Jadi mau ngapain Nehemia? Mesti bangun tembok raja. Pulang Nehemia. Pokoknya tak sangguin, tak kasih pasukan bahkan. Nanti kasih tahu semua tempat-tempat itu. Kamu sudah saya kasih izin. Ya kan? Boleh bangun tembok? Boleh raja, boleh. Malah saya kasih izin. Saya izinkan kamu minta sama sekitar itu. Pokoknya itu saya dukung. Kalau dia ngomong tembok Yerusalem, saudara, aduh. Yerusalem mau bangun tembok, mau berontak, kan begitu. Tanah tempat mak bapakku dikubur. Waduh, saudara, itu bijaksana orang. Jadi dia itu hatinya tulus, tapi juga ada strateginya, saudara. Bukan asal jeplak, nggak karu-karuan gitu ya. Jadi ada bijaksana dan dikabulkan oleh raja. Nah itu Artaxerxes, anaknya Xerxes, anaknya Ahasveros ini. Nah jadi saudara, kita sekarang konteksnya adalah bicara mengenai pemerintahan Xerxes atau Ahasveros di tahun yang ketiga. Jadi ini baru saudara. Nah berarti ini ada kemungkinan saudara, ini adalah kira-kira 2 tahun sebelum penyerangan ke Yunani. Jadi ini raja lagi mengumpulkan bala bantuan, mau mengerahkan jutaan orang untuk menyerbu Yunani. Mereka sangat ingin menaklukkan Yunani. Nah, jadi sebelum invasi itu perlu dilakukan sebuah konsolidasi. Ya, nanti pesta dan sebagainya adalah bagian dari konsolidasi itu. Nah, saudara, ada 2 problem dalam kitab ini ya, yang kita harus bahas dulu. Yang pertama, dalam kitab Ester tidak disebutkan satupun kata Yahweh. Tidak ada, saudara. Nah ini kan tulisan suci, kenapa nggak ada kata Yahweh? Bahkan ada yang sampai coba, saking kepingin taunya, coba baca kitab ini dari belakang ke depan, dibalik, saudara. Nah orang Yahudi kan suka sekali permainan kata, saudara. Ketika dicoba dibaca kebalik, tetap tidak muncul Yahweh. Ya siapa tahu kalau kebalik baru muncul Yahwehnya, berarti ada Yahwehnya kan begitu kan? Coba dibalik tidak ketemu. Karena bagi orang Yahudi angka permainan kata dan sebagainya itu sangat penting, saudara. Ya, kiasmus dan sebagainya gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi mereka tidak menemukannya. Saudara, kayak misalnya kalau di ayat 1 ini kan kelihatan ya, pada zaman Ahasveros dialah Ahasveros yang merajai 127 daerah atau provinsi mulai dari India sampai Ethiopia. Kenapa pembagiannya provinsi? Kenapa enggak satrap? Pada waktu itu pembagian, kalau saudara baca kitab Daniel, terdiri dari beberapa satrap. Dan kira-kira Herodotus menulis kira-kira pembagiannya ada 20 sekian satrap wilayahnya. Jadi pembagian itu pakai satrap. Kenapa pakai provinsi sekarang menjadi bagian? Dan 127. Jadi ini kan pembagian lebih detail ketimbang pembagian satrapnya. Kenapa penulis kitab Ester memilih angka 127 ketimbang angka 20 sekian satrap? Ya bukan tanpa tujuan, saudara. Angka 127 di Alkitab muncul kapan, saudara? 127 muncul di umurnya Sarah. Kalau saudara pembaca Taurat pasti saudara tahu. Kenapa? Karena Sarah adalah satu-satunya perempuan di dalam seluruh kitab suci yang umur meninggalnya ditulis. Yang lain tidak ada. Semua pria. Satu-satunya perempuan yang ditulis di kitab Kejadian, dan Sarah meninggal umur 127. Dan ini pas menguasai 127 ditulis. Apa hubungan Sarah dengan Ester? Pertanyaannya kan begitu kan, gitu kan? Apa hubungan Sarah dengan Ester? Saudara, kalau kita pikir-pikir ya, Ester kan pada endingnya nanti bersama dengan Mordekai memerintah. Entah bagaimana cara dia memerintah gitu ya, entah bagian apa memerintah. Tetapi Ester dan Mordekai mengambil peran penting di dalam pemerintahan. Nanti kita akan pelajari dalam bagian-bagian selanjutnya. Lalu kemudian balik ke Sarah, kita ingat ketika Tuhan berkata pada Abraham, mulai sekarang jangan panggil dia Sarai. Pertama kan namanya Sarai. Tetapi mulai sekarang panggil dia Sarah. Kenapa? Jangan panggil dia my princess, bukan princessmu Abraham. Sebut dia Sarah, princess.
Jadi panggil dia princess, karena dia princessnya saya yang akan saya berikan untuk dunia. Jadi kalau princess Sarah tuh princess saudara. Sarah tuh artinya princess. Jadi kalau ada namanya Sarah, terus princess Sarah ya, princess gitu. Ya kan? Abraham tuh kan prince. Kan dibilang kan ketika orang-orang Het berkata pada Abraham yang minta tanah, ambil saja, jangan bayar. Bukankah engkau the mighty prince? Jadi Abraham the mighty prince, Sarah adalah princess. Dan Tuhan bilang sama Abraham, Sarah ini akan menjadi ibu dari banyak bangsa. Dan dari rahimnya akan muncul orang-orang yang memerintah bangsa-bangsa. Akan muncul penguasa-penguasa, akan muncul raja-raja. Daud sudah tergenapi kan? Kita sudah bahas itu kan. Ini loh penggenapannya nubuatan Tuhan kepada Abraham. Kita udah bahas kan Rut dan Abraham di dalam pasal yang pertama. Ini loh penggenapannya, janji pada Abraham. Sekarang yang perempuan gimana? Pada Sarah, engkau akan menjadi ibu bagi banyak bangsa. Sekarang ada perempuan keturunan Sarah di negeri asing menjadi pemerintah. Bukankah ini adalah penggenapan dari janji Tuhan kepada Abraham? Nah, jadi saudara, itu kalau kita melihat juga Alkitab ada namanya multifold penggenapan ya. Jadi apa? Dari sebuah janji. Jadi ada satu janji, lalu digenapi lagi, lalu akan digenapi lagi nanti di akhir zaman. Jadi itu ada beberapa layer ya. Jadi beberapa layer penggenapan. Termasuk nanti penggenapan paling puncak adalah ketika Kristus turun menjadi pemerintah bagi bangsa-bangsa. Ya. Nah, jadi setiap bagian itu kalau kita melihat mereka itu menulis itu dengan memperhatikan angka, tanda dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita membaca nggak muncul loh Yahweh-nya, dan ini menjadi problem gitu. Kecuali kita membaca terjemahan bahasa Yunaninya. Nah, itu sudah banyak permakan. Jadi kalau kita membaca, baca yang LAI ini, saudara, itu yang versi yang lebih akurat gitu ya. Jadi nanti ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dirohanikan. Jadi nanti muncul kata Tuhan dan sebagainya, entah dari mana begitu kan. Atau saudara membaca apokrifa, ada kitab namanya tambahan kitab Ester, Tuhan semua di situ muncul. Saudara kalau baca itu ya, tambahan kitab Ester, itu bukan kitab Ester, itu kitab lain, tambahan kitab Ester. Di situ Esternya jadi rohani. Kalau Ester ini kan kelihatan kurang peduli, saudara. Daniel kan nggak makan makanan yang dilarang raja, dia pasti embat semua, saudara. Makan tuna, makan apa, zaman dulu kan nggak boleh, sekarang diembat sama dia itu. Nggak ada larangan kok. Nikah sama orang kafir gitu kan, dia nikah, saudara. Jadi dia tidak melakukan, bahkan ta'anit Ester ya, nanti kita akan pelajari puasa Ester. Itu puasanya pas ini loh saudara, pas mau perayaan Paskah loh. Nah loh, gitu kan ya, gak boleh puasa waktu makan Paskah. Nanti kita akan sampai di bagian itu ya. Jadi ada ta'anit Ester yang puasa 3 hari itu adalah menjelang perayaan Paskah. Loh perayaan Paskah kok malah puasa gitu. Jadi ini bahkan secara orang Yahudi, penyelamat bangsa Yahudi ini kok nggak Yahudi amat ya. Ini nanti tema menarik, saudara. Apa itu Yahudi gitu ya. Jadi ini kan menyelamatkan orang Yahudi kan, saudara. Tapi kok kelakuannya agak kurang. Saudara mau menjadikan Ester contoh gadis baik bagi sekolah minggu. Saya percaya guru-guru sekolah minggu tidak akan tidak akan merekomendasikan Ester, bukan sikapnya. Dia bukan gadis alim-alim, saudara. Enggak loh. Ya. Tetapi nanti kita lihat ya bagaimana Ester itu bertumbuh, bagaimana Ester itu berubah. Ya, jadi Ester bukan gadis alim dan dia bukan gadis yang boleh dibilang lurus dari depan. Dia ikut keadaan kok, dibawa ke istana, ya meskipun mungkin dia nggak mau ya, dia harus ikut di situ dan dia kompromi. Loh Pak, ya dia kan kasihan nggak bisa berbuat apa-apa. Daniel, enggak, mati ya mati. Loh ada orang kayak gitu loh saudara. Jadi
Ada orang seperti Daniel, saudara. Ada orang seperti Esther, dan dua-duanya orang Kristen, dan dua-dua bisa dipakai Tuhan pakai caranya. Tidak semua orang Daniel, saudara, dan tidak semua orang Esther. Ya kan? Jadi ada orang seperti Daniel, enggak mati-mati. Ikut Tuhan atau gua mati di sini, itu Daniel. Sadra, Mesa, Abednego. Esther, saudara, suruh ngapain? Suruh depan raja, ya sudah depan raja. Suruh apa jadi ratu? Ya sudah jadi ratu. Tapi dia bertumbuh. Sampai suatu hari, Esther, kamu kalau nggak muncul, didesak sama Mordeka kan? Bangsamu mati, kamu mati. Wah, ya akhirnya dia, ya sudah, doa buat aku. Kalau aku mati, biar aku mati. Baru dia mulai muncul, saudara. Baru dia mulai berjuang, baru mulai lempeng gitu. Jadi ada orang tuh yang tadinya tuh enggak benar, enggak karu-karuan atau apa, tapi berproses. Itu yang penting, saudara. Itu loh, orang tuh startnya macam-macam, beda-beda. Ya, enggak semua orang tuh langsung kayak Daniel, Paulus, enggak bisa begitu, saudara. Tapi ada orang yang pelan-pelan dia berproses. Jadi kita jangan terlalu mengecam teman kita ya. Wah parah lu, ya kan? Lu kurang ini, harus begini dong. Siapa tahu dia lagi berproses, saudara. Ya kan? Ada orang-orang pokoknya nggak boleh pelayanan kalau belum sucinya kayak begini. Saya tuh pernah, saudara, bawa temen, saya ajak untuk ngangkatin kursi, mau ada KKR. Ngangkatin kursi itu loh. Yuk bantu yuk, ngapain gitu. Ngangkatin kursi. Lah aku bukan Kristen. Lah yang bangun gedung itu juga bukan Kristen, saya bilang gitu. Mas-masnya itu bukan Kristen. Ngangkatin kursi kok mesti Kristen? Lah kan di gereja, di tempat ibadah. Ya itu waktu itu di tempat fakultas gitu ya, di kampus. Ya tempat ibadah, tapi kan kamu kan sama saya bukan pas kebaktian. Kita bantu nyusun kursi, mereka malah happy kan harusnya. Ya udah bantu. Nanti kita susun kursi, nanti sorenya kita ikut kebaktian. Teman-teman mau, sudah. Oke, aku mau. Oh, rame-rame, sudah. Kita ada 10-an orang datang ketemu panitia, kita mau bantuin ngatur kursi gitu. Tahu nggak saudara jawabannya apa? Sudah pelayanan kelompok kecil belum? Saya masih ingat gitu. Saya bilang, saya juga enggak kelompok kecil loh. Saya kelompok kecilnya di luar. Oh, bukan anggota kelompok kecil di sini ya? Bukan. Ini juga malah belum Kristen. Loh, belum Kristen. Enggak boleh. Loh, ini cuma angkat kursi. Kursi itu kudus. Ya, jadi gimana? Nggak boleh, nggak layak untuk angkat kursi. Ya sudah, kita pulang. Saya pikir gitu ya, yang bangun gedung ini juga bukan itu kan, bukan orang Kristen gitu. Kok segitunya ya? Ya kalau misalnya yang liturgis harus Kristen ya, oke, gitu kan ya. Orang yang melayani di apa harus Kristen ya, oke. Ini loh ngangkat kursi loh gitu. Ini kan keterlaluan benar-benar ya. Semua orang udah harus kayak Daniel dari awal. Sementara mungkin orang dari angkat kursi mulai berproses, dengar firman, mungkin mulai orang Kristen ini ya baik ya, mulai lihat-lihat apa, itu berproses. Esther juga begitu. Dia mungkin bukan tipe ideal daripada seorang perempuan gadis yang diinginkan, tapi dia berproses, saudara. Nanti kita akan lihat. Itu yang paling penting, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Nah, jadi meskipun tidak ada kata Tuhan, dan tidak ada bahasa teologis yang kedua di dalam kitab Esther ini, bukan berarti kita tidak bisa melihat jejak Tuhan di sana, saudara. Misalnya, saudara, saya tidak menyebut kata Tuhan dalam sebuah tulisan, misalnya filsafat. Misalnya saya sebut gini, dalam tesis saya itu saya begini, Kierkegaard menunjukkan bahwa manusia tidak bisa penuh pada dirinya sendiri. Sehingga untuk bisa memahami diri diperlukan sesuatu yang lebih besar dari diri. Diri ini memerlukan transendensi, sesuatu yang lebih besar, yang transenden, yang baik. Maka sang baik itu mutlak untuk perkembangan diri. Nah orang-orang ya saudara yang bilang, yang transenden, yang ilahi, yang baik, ya itu gitu. Jadi kalimat-kalimat itu pakai bahasa filosofis, itu tidak pakai bahasa teologis, tetapi yang transenden, yang baik, orang sudah nangkep lah itu kira-kira itu, ini Bapak mau ngomong Tuhan gitu. Ya, jadi masih ada nada-nadanya ke situ gitu ya. Nah, tetapi kalau saya benar-benar buang yang transenden yang apa, orang jadi bingung, ini Bapak ini mau nulis apa gitu. Jadi tidak ada hints untuk menuju ke sana. Nah, kitab Esther itu kayak benar-benar pure ini kitab cerita tentang latar belakang sesuatu, tapi nggak ada
hints untuk mengajak kita untuk rohani kayaknya ya gitu. Ya, sehingga bapak-bapak gereja ini Yahudi banget ini kitab gitu kan ya. Jadi Luther kan bergumul dengan itu ya. Jadi Luther bahkan bergumul dengan itu. Nah, saudara, tetapi salah loh kalau kita mengatakan bahwa meskipun tidak ada kata Tuhan, meskipun bahasanya tidak teologis, tetapi kitab ini tidak menunjuk tentang Tuhan. Salah. Kenapa, saudara? Karena begini, meskipun kitab ini tidak menunjuk langsung kepada Tuhan dan tidak menggunakan kata Tuhan, kitab ini tidak dapat dipahami dengan tuntas kalau saudara tidak membaca kitab suci. Jadi, untuk memahami kitab suci, saudara diharuskan, memahami kitab Ester, saudara diharuskan membaca bagian kitab yang lain. Meskipun tidak ada rujukan secara langsung. Nanti kita akan lihat ya, saudara. Nah, itu sebabnya kitab ini mungkin bisa menjadi sebuah paradigma ketika kita hidup dalam dunia. Kita hidup dalam dunia di mana ada saat di mana kita tidak bisa secara vulgar langsung menyebut nama Tuhan kita. Kita nggak bisa menyebut nama Yesus. Kita tidak bisa kutip ayat secara langsung. Ada momen-momen seperti itu, saudara. Misalnya rapat pengurus, saya kutip, saudara ya. Saudara, Amos berkata, saudara tidak ada masalah. Rapat pengurus kok, saya kutip Amos. Nah, tapi kalau rapat perusahaan isinya orang macam-macam agama, terus saya bilang, saudara Amos mengatakan gitu. Ada orang yang bilang, Pak, Amos itu coklat itu ya, toko coklat Amos coklat itu ya gitu. Bukan, Amos bukan coklat itu. Nah, Amos itu apa Pak? Aku tahunya Amoh, bukan Amos gitu ya. Amos itu tokoh gitu ya. Jadi kita ada saatnya di mana kita bicara itu, Yesus berkata, loh udah ada apa-apa tiba-tiba dari bahas masalah target perusahaan tiba-tiba Yesus berkata gitu, kok kayak agak maksa kamu ya. Ada momen saudara di mana kita itu tidak saatnya atau tidak tepat ketika langsung bicara tentang Tuhan atau langsung bicara eksplisit kitab suci karena kita ada di sebuah tempat yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan itulah Persia. Di tempat Raja Ahasiweros, dia Tuhannya kok. Saya nggak butuh Tuhan karena saya yang memang adalah Tuhan. Jadi di tempat-tempat seperti itu, orang-orang Israel bersaksi, dia tidak menyebut kata Tuhan, dia tidak menggunakan bahasa teologi, tetapi sikapnya, perkataannya, cara menjawabnya itu merefleksikan teologinya. Nanti kita akan pelajari. Cara menjawab Ester itu adalah refleksi daripada teologinya seseorang. Itu refleksi dari kitab suci. Nanti kita akan pelajari, saudara. Jadi tidak terucap, saya misalnya ya, Petrus berkata, tidak begitu, tapi kalimatnya misalnya ketika kita bicara ya, misalnya, saudara-saudara sekalian, kita ini sudah menerima sesuatu yang baik. Kita ini sudah menerima anugerah. Dan kita ini lunas dibeli bukan dengan emas dan perak. Kita tidak usah bilang dikutip dari siapa, kita tahu kok. Kalau nggak baca Alkitab, kita nggak memahami kata itu. Ya, ada dokter dalam perkataannya diwawancara mengatakan, saudara-saudara sekalian, saat ini kita butuh imun yang bagus dan kita butuh hati yang gembira. Karena bukankah hati yang gembira adalah obat? Tidak perlu dia kutip, kita tahu kok dia kutip Alkitab. Iya kan saudara? Jadi ada momen di mana ketika orang berbicara, kita tahu kita nggak akan bisa memahaminya kecuali kita membaca kitab suci. Dan Ester itu kitab yang demikian. Meski tidak langsung menunjuk kepada Tuhan, tapi buku ini menunjuk bagian lain dalam kitab suci. Ya, misalnya saudara ya, dalam pasal 2 nanti kita akan melihat bagaimana diperkenalkan Mordekai. Lalu dalam pasal selanjutnya diperkenalkan mengenai Haman. Singkat, tapi kalau saudara tidak membaca kitab Samuel, saudara nggak akan ngerti, khususnya 1 Samuel 17. Haman orang Agag. Lalu keturunan daripada suku keturunan Saul dari suku Benyamin, si Mordekai. Jadi begitu baca, loh, yang satu keturunannya Saul, keturunan Benyamin. Yang satu keturunannya Agag. Kalau saudara nggak ngerti Saul sama Agag ini ceritanya seperti apa, nanti kita akan bahas ya. Saudara nggak akan ngerti jalan ceritanya ini, apa yang sedang terjadi. Jadi untuk membaca baru diperkenalkan saja. Ini namanya Haman orang apa,
Mordekai orang apa, kita tidak bisa paham kalau tidak membaca bagian kitab suci yang lain. Jadi bukan berarti ketika tidak ada bahasa teologis, bukan berarti kalau tidak ada nama Tuhan, kitab ini tidak menunjuk kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, biarlah kesaksian kita juga seperti apa yang dinyatakan kitab ini, menyatakan teologi kita. Sikap kita menyatakan teologi kita. Misalnya, saudara ya, apakah dengan percaya bahwa Yesus adalah segala-galanya itu mempengaruhi cara kita membeli barang? Iya kan? Wah, teologinya sih sangat luar biasa reform. Tapi cara belanjanya itu kapitalis habis. Ya, nah kan bisa kan sudah kayak begitu gitu kan. Ini orang boleh dibilang ya teologinya ini sih sangat biblical gitu. Tapi caranya dia bergaul sih sangat liberal gitu. Mengecam orang liberal, tapi bergaulnya liberal. Ya kan? Teologinya sih teologi persahabatan atau apa, tapi cara hidupnya tuh liberal luar biasa. Labrak semua anggaran dan sebagainya. Ya jadi kita perlu juga, saudara, menyaksikan kepada dunia saat kita bahkan tidak bisa berkata-kata sesuatu perbuatan yang menyatakan teologi kita. Dan kitab ini demikian. Orang Yahudi saat itu ada di masa yang sulit. Mereka ada di pembuangan. Mereka double minority. Mereka sudah orang-orang yang kalah perang. Mereka dari suku yang juga minoritas. Esther juga double minority. Esther adalah perempuan dan Yahudi. Double minority juga. Dan nanti Esther bisa memakai kelemahannya dia sebagai orang Yahudi, sebagai senjata memenangkan hati suaminya. Dan menolong bangsanya. Bayangkan saudara ya, aku Yahudi, aku perempuan. Itu semua kelemahan di zaman itu. Dia pakai itu dua menjadi senjata. Suamiku, tolong. Kenapa? Karena aku perempuan. Aku mau tolong kamu. Jadi senjata. Saudara. Kalau saya orang hebat, ya lu mau nantang saya, kan digituin sama raja kan. Suamiku, aku ini perempuan. Oh iya, aku mau tolong kamu. Justru mau ditolong karena perempuan. Jadi dia pakai kelemahan menjadi senjata. Kenapa aku mesti tolong kamu? Karena aku kan orang Yahudi, aku mau dibunuh. Nah itu. Siapa berani bunuh kamu? Kan begitu saudara. Wah itu ternyata bukan cuma cantik loh, bijak orang ini. Nanti kita akan pelajari ya strategi-strategi kesulitannya apa dan sebagainya. Nah jadi Esther itu satu kitab yang menunjukkan bahwa mereka hidup di tengah-tengah kesulitan yang besar, mereka itu rawan dieksploitasi, mereka itu beda dengan orang Persia, dan orang Persia itu terkenal kuat, saudara. Saudara pernah nggak ada satu masa di mana kekristenan itu kayak dilecehkan dan kita berdoa sama Tuhan, pokoknya Tuhan diam saja. Musuh begitu kuat, begitu hebat, dan kita itu akhirnya, aduh Tuhan tuh nggak kerja ya. Saya udah minta tolong loh. Kenapa musuh makin kuat? Kenapa Tuhan tidak hancurkan? Kayak Persia kan makin kuat kan? Makin doa loh, kok makin kuat sih Ahasiweros? Makin menguasai begitu banyak tempat. Bangsaku ini dihabisi. Lalu bagaimana Tuhan nasibnya? Mau dibunuh pula semuanya. Doa, 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 kenapa Tuhan tidak jawab? Ya orang-orang kalau dalam kondisi begini, dua cara saudara. Yang pertama, ya sudahlah aku jadi kayak mereka aja. Kompromi, asimilasi. Gak ada gunanya memelihara iman. Ya kan? Oh ya caranya begitu, ya sudah ikut cara begitu. Dagang caranya gitu, ikut caranya begitu. Hidup caranya gitu, ikut aja. Karena Tuhan tidak menampakkan dirinya. Tidak menjawab doaku. Kenapa mereka yang kelihatan menjadi musuh Tuhan begitu hebat, saya jadi begini, udah ikut aja caranya. Ya kan, saudara melayani Tuhan tidak maju-maju, sementara orang pakai cara aneh-aneh maju. Ya sudah pakai itu cara aneh aja. Tidak usah pakai cara Tuhan, tidak maju-maju kok, udah doa tidak dikasih-kasih. Pakai cara cepet aja gitu. Kadang-kadang bisa jadi seperti itu, saudara. Kompromi, asimilasi. Yang kedua, frustasi, depresi. Sudahlah, tidak ada yang baik, seluruh dunia mati aja saya. Gitu. Kira-kira begitu. Dua macam cara ini, saudara. Nah, Esther mengatakan, enggak, tunggu dulu. Udah, jangan terlalu cepat asimilasi, juga jangan cepat frustasi. Loh, kenapa begitu, Karena begini. Pada waktu kelihatan Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak kerja. Itu yang mau diajarkan kitab Esther. Sekali lagi, pada waktu Tuhan kelihatan diam,
bukan berarti dia tidak bekerja. Dia bekerja senantiasa. Lah kok diem? Karena dia lagi kerja pakai cara yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak seperti rencana kita. Dia kerja melampaui itu. Tuhan kau kelihatan diam-diam saja. Kenapa Tuhan tidak bergerak? Lihat nih, ini saya gerak-gerak nih. Saya mau singkirin tuh ratumu satu namanya Wasti. Udah singkirin. Tuhan kenapa gak jawab doa saya? Lihat, tunggu dulu nih. Satu saya mau masukin nih ke dalam istana. Satu perempuan gitu. Begitu masuk. Lolos ini, ujian ini. Pak, ujian Westminster Shorter Catechism. Enggak, pokoknya saya masukkan gitu ya. Masuk si Esther, saudara. Dan pelan-pelan, saudara sekalian, akhirnya Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Tuhan bekerja, saudara. Nah nanti saudara kalau lihat Esther akan ada begitu banyak kebetulan. Lah kok pas, lah kok pas, lah kok pas gitu loh, saudara. Itu bukan kebetulan, itu tangan Tuhan yang sedang menuntun dan bekerja. Jadi, mari kita tidak menjadi putus asa dalam dunia ini. Tuhan tetap bekerja meski Israel dipimpin oleh raja yang jahat dan lalim pada waktu itu. Yang tidak peduli kesejahteraan mereka, tidak peduli sama orang Yahudi. Haman bilang, boleh nggak kita musnahin? Ya sudah, terserah kamu. Dia kasih, saya lupa ya, kalau nggak salah berapa triliun itu ya, saya waktu itu hitung. Uangnya banyak sekali loh, Haman tuh kaya, saudara. Kasih raja ini loh, raja saya kasih sekian triliun. Wah. Ya raja sudahlah, oh ya lumayan lah. Go ahead Haman gitu. Buat apa orang Yahudi gitu. Dia tidak peduli, saudara. Ya. Kenapa nanti peduli? Ya karena yang orang Yahudi itu adalah ratunya, pusing dia gitu. Lah ini ratu kesayanganku, aku udah janji separuh kerajaanku, aku kasih ke kamu. Aku cuma minta satu raja. Apa? Nyawaku. Wah gimana gitu. Udah janji separuh kerajaan dikasih, dia cuma minta nyawanya. Tapi aku orang Yahudi. Aku mau dibunuh. Jadi, dia baru peduli sama Esther. Yang lain dia tidak peduli, saudara. Dan Esther tahu itu. Ya. Nah jadi, di tengah-tengah raja yang lalim, dan di tengah-tengah raja yang jahat dan tidak peduli, ternyata Tuhan bekerja, dan kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu takut. Nah Indonesia baru mau ganti presiden, saudara. Ada yang optimis, wah bagus ini, Indonesia aman, tentram gitu. Ada yang pesimis, wah hancurlah Indonesia gitu. Nah, saudara termasuk yang mana gitu ya. Jadi kan, kalau saudara termasuk yang positif, ya kita bulan madu dulu lah. Belum tahu ya, nanti ke depan gimana gitu. Buat saudara yang pesimis, jangan terlalu takut lah. Ahasiweros cuma diketawain sama Tuhan kok gitu. Ya, jadi masih ada hari esok. Jadi bagi yang optimis, ya saudara juga jangan kehilangan kekritisan kita ya sebagai anak Tuhan untuk terus boleh menjadi kompas moral bagi bangsa ini. Bagi yang pesimis, jangan putus asa karena meskipun Alkitab mencatat banyak raja-raja bahkan yang tiran berkuasa, tetapi Tuhan tetap memelihara umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan juga memelihara mereka yang di pembuangan, meskipun mereka waktu itu tidak taat mau ikut pulang. Jadi kita melihat dalam buku Esther, Tuhan bekerja mirip seperti di buku Rut, bukan dengan kilat, guruh, gempa bumi, badai, tulah seperti kitab Keluaran, tetapi di belakang terlihat diam, sembunyi-sembunyi, tetapi dia bekerja. Saya sebetulnya kepingin kalau Tuhan kerja itu kayak Keluaran gitu ya, saudara. Keren kan, saudara? Oh, ada musuh. Oh, kamu yang menentang Tuhan. Tulah muncul, tulah pertama datang gitu ya. Terus kita doa tulahnya berhenti, keren kan, saudara gitu. Terus kemudian Tuhan menampakkan diri di Kertajaya gitu ya. Bumi terbelah dua gitu. Ya, gitu. Nyatanya Tuhan pilih bekerja dengan cara yang lain, saudara. Dengan cara yang biasa, dan itu juga pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan bekerja lewat pesta. Nah, saudara, pesta ini menjadi tema sentral loh, saudara ya. Menjadi tema sentral. Coba kita perhatikan, raja membuat pesta besar 180 hari. Setengah tahun, saudara, pesta. Udah gitu ditambahin 7 hari bagi seluruh rakyat. Yang setengah tahun itu buat semua pembesar yang diundang dari 127 provinsi. Ya. Jadi tema feast itu
muncul dalam kitab Ester. Maka saya pernah bikin satu video, kira-kira konses, kira-kira isi kitab Ester dari 1 sampai berapa gitu ya. Judulnya saya kasih Beauty and the Feast. Karena feast itu menjadi tema, pesta itu menjadi tema dalam kitab ini. Paling nggak ada 7 pesta ya. Pertama, pesta Ahasiweros. 2, pesta pelantikan Ester. 3, pesta Haman dan Raja. 4, pesta Ester dan Haman dan Raja pertama. Itu juga nakalnya luar biasa tuh Ester tuh. Yang kelima, pesta Ester dan Haman dan Raja yang kedua. Ya, betul-betul Raja dikerjain habis sama dia. 6, pesta Yahudi mendengar dekret baru. 7, pesta Purim. Jadi palingnya dibuka oleh pesta, isinya pesta-pesta, terakhirnya pesta. Tuhan juga bekerja di tengah pesta. Ya. Nah, Tuhan menggenapkan rencananya bahkan ketika orang sedang makan dan minum. Nah, saudara, pertanyaannya, kenapa Gracie Ridge Persian ini flexing? Surabaya kan terkenal Gracie Ridge Surabaya kan gitu ya, saudara ya. Habis semua sama Super Gracie Ridge Persian ini, saudara. Ya, wah, gue flexing nih, pergi ke dealer mobil. Berapa harganya? 2 miliar. Ah, murah banget gitu kan ya. Saya beli minuman bir, taruh di apa tuh namanya, di bathtub, suruh orang mandi di situ gitu ya. Ah, kalah semua, saudara. Sama Gracie Ridge yang bikin pesta setengah tahun, saudara. Terus dibilang setiap kali nuang gelasnya emas, saudara. Lah itu rakyat segitu banyak kan nggak pakai gelas aqua yang kalau habis diisi ulang gitu loh, saudara. Nggak kan begitu kan pestanya itu. Katanya setiap gelasnya warna-warni. Pergi lihat tamannya, ada gading, ada emas, waduh pokoknya menakutkan lah pestanya gitu ya, super kaya gitu. Jadi 3 hal yang dia mau nyatakan. Yang pertama, dia punya power, dia punya money, dan dia punya seks. Kenapa, saudara? Ini 127 daerah jajahan. Pada waktu datang lihat rajanya, oh, nggak salah kok ikut ini, makmur. Mau ngelawan juga gimana ya? Gak habis-habis loh hartanya. Ini kalau bikin pasukan ini berapa banyak nih orang, gimana gak setia, kayanya kayak begini. Jadi saudara, orang flexing kan biasanya untuk menarik perhatian orang supaya tertarik pada dia, supaya menghargai dia, untuk bikin orang takut sama dia, kan bisa begitu. Iya kan? Untuk menunjukkan kredibilitas misalnya, murid saya aja, saya ketemu itu, wih penampilanmu sekarang lain gitu. Saya lihat arlojimu, lihat gitu. Oh, saya tahu itu 250 juta kan. Iya Pak, sekarang udah 1 miliar. Waktu itu saya bicara terus dia bilang, Pak, saya padahal cuma nanya loh, bukan maksudnya enggak boleh loh gitu ya. Pak, aku gini kan karena aku kerja. Iya, aku bukan marahin kamu kok, aku cuma nanya gitu kan. Aku gini tuh soalnya Pak, kalau klien ngelihat aku kayak begini kan lebih percaya. Iya, enggak apa-apa, terserah kamu. Kan semua ada tujuannya gitu. Kalau aku yang pakai kurang pantas, kamu kayak begini ya pantas, itu semua ada tempatnya kok gitu. Lalu pada waktu itu saudara-saudara sekalian, ketika makanya kan perusahaan kadang-kadang salesman-nya naiknya BMW, padahal bosnya naiknya Accord, misalnya kayak begitu ya. Kenapa yang dikasih lebih prestisius? Supaya ya ada kegunaan tertentu, flexing saudara. Jadi ada tempatnya untuk flexing. Nah ini flexing gunanya untuk apa saudara? Untuk politis. Nah, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus menjaga kesatuan? Bagaimana Tuhan Yesus menarik orang datang pada dia? Kalau pakai cara Ahasiweros kan, lihat nih, untung loh kamu ikut aku. Iya ya, kayanya rek gitu ya. Lalu mantepnya, dia punya istri cantik nih apa? Aku ikut kayak kamu lah. Gitu. Saudara ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku mau ketemu kamu. Lihat nih kan, aku nyuirin roti kan, ya banyak rotinya. Enggak gitu kan saudara, mau apa? Mau ikan, ikan tuh ikan. Aku mau kesaktian kayak kamu guru, enggak kan begitu. Mau ikut Tuhan ditanya gini, kamu mau ikut aku serius, serigala punya liang loh, burung punya sarang, aku enggak punya tempat meletakkan kepalaku. Malah ditakut-takutin loh saudara. Ini guru sejati itu kayak begini, ngomongnya tuh kebenaran. Bukan loh, lihat tuh, aku kaya ya, aku hebat ya ikut ya. Enggak, kamu ikut aku. Saya kasih tahu ya, orang mau perang itu ngitung loh biayanya. Orang mau bangun rumah ngitung. Enggak ada tuh orang mau bangun rumah, bangun dulu biaya nanti, enggak bisa. Orang mau perang tuh ngitung loh. Kamu ikut aku udah hitung belum ongkosnya? Rugimu tuh nanti apa? Rela enggak kamu?
Mikir baik-baik, itulah guru yang sejati, saudara. Mau ikut dia dikasih kebenaran, bukan dikasih pancingan. Nah, kita melihat ya, saudara, perbedaannya ya, raja dunia dengan raja yang kekal. Yesus Kristus dengan Ahasiweros. Nah, makanya saudara, jalan keluar pesta itu sebetulnya adalah untuk menyatukan dunia, tapi konyolnya raja yang memimpin jutaan manusia yang akan membawa perang Yunani, menguasai 127 provinsi itu tidak bisa memerintah bujui istrinya sendiri. Jadi kalau saudara dengar judulnya ya, raja penguasa dunia yang tidak bisa membujuk istrinya sendiri. Itu kan ironi ya saudara ya, satir ya. Kok ngenes ya nasibmu ya, Ros itu ya. Nah saudara, sebetulnya apa sih yang dikehendaki pembaca kitab Ester ketika saudara membaca pasal 1 ini? Mentertawakan kuasa dunia. Ini buku komedi saudara. Surprisingly, Ester adalah buku yang ditulis dalam gaya komedi. Nah, jadi saudara ketika membaca buku Ester, biasanya yang saudara tangkap adalah isinya. Tetapi saudara mungkin gagal menangkap nuansa bahwa buku ini tuh lagi cerita sesuatu yang lucu di zaman itu. Ya. Nah saudara, mungkin ada yang mengatakan, Pak, kok firman Tuhan kok komedi toh Pak? Itu kan firman Tuhan serius. Loh saudara, Tuhan itu punya selera humor. Ketika saudara baca ini ya, pada suatu ketika orang lihat, oh dagon, keluar dagonnya nyungsep. Bangun, nyungsep lagi, berdiri. Jangan nyungsep ya Gon, pergi nyungsep lagi. Bangunnya bangun, nyungsep lagi. Itu apa Tuhan nggak lagi bercanda saudara? Tiap ditinggal nyungsep. Ya. Nyungsepnya apa? Ngadep ke arah tabut perjanjiannya Tuhan. Ditarik, nyungsep lagi, tarik, nyungsep lagi. Ini Tuhan lagi guyonan sama orang Filistin. Jadi Tuhan punya selera humor, saudara-saudara sekalian. Punya selera humor. Jadi mungkin dulu orang itu takut mengatakan kitab ini humor. Maka selama begitu panjang masa, saudara, tidak berani orang mengatakan ini humor. Tetapi sarjana Alkitab yang makin ke sini melihat, tidak bisa, enggak loh. Ini orang menulis ini untuk memancing apa? Tawa. Tuhan sedang mentertawakan orang-orang yang menganggap dirinya hebat kayak Tuhan. Di Mazmur ada loh, saudara, Tuhan tertawa melihat orang-orang yang menghina dia. Tuhan tertawa. Nah jadi, kalau saya mengatakan, saudara ya, kalau saya mengatakan, Ester adalah buku yang mengusung tema yang serius, saudara mengatakan, amin, saya setuju Pak. Itu tema mengenai providensia Allah ada di situ. Itu tema mengenai keberanian berkorban bagi bangsa, itu ada di situ. Itu tema untuk loyalitas kepada kebenaran, itu ada di situ. Wah, saya setuju, itu tema-tema paling penting, masalah penindasan, masalah apa, pemeliharaan Tuhan, semuanya ada di situ Pak, tema serius. Tapi saya kemudian lanjutkan. Ester adalah kitab yang mengangkat tema yang serius dengan genre penulisan komedi. Tunggu dulu Pak, kok Ester komedi? Banyak yang tidak bisa terima, saudara. Tetapi para ahli perjanjian lama mengatakan di seluruh buku perjanjian lama, kitab yang paling komedi adalah kitab Ester. Di bagian lain ada, tetapi yang paling banyak adalah kitab Ester. Nanti makin lama saudara akan makin lihat ya. Kalau saudara membaca Ahasiweros dalam sejarah dengan di Ester, akan lihat bedanya. Kalau saudara membaca Haman dari kitab Ester, Haman itu serem loh saudara. Tapi konyol. Jadi kalau saya cerita G30 SPKI, pada waktu kecil itu diceritain nonton film, itu saya tegang, saya ketakutan setengah mati. Bayangkan anak 2 SD ya, nonton film gitu. Itu loh nak, tuh, diselomot rokok, aduh, itu suruh nonton, diceritain sama guru. Diselomot rokok, iya aku tahu, aku gak mau lihat, 2 SD gitu ya. Tuh, dipotong, dicungkil, aduh, gitu ya. Itu kita melihat sejarah kelam penjahat bangsa kita.
Tuhan kasih lihat nih loh, penjahatmu tuh loh. Nih. Kok jahat iya sih, tapi kok konyol gini ya si Haman itu ya. Kocak habis itu. Penjahat yang suek melulu gitu loh. Jadi Alkitab melalui penulis kitab Ester mengangkat satu sisi humor dari tokoh-tokoh yang disajikan tanpa mengurangi kebengisan atau mungkin kejahatan-kejahatannya. Sehingga kalau saudara cerita Ester pada anak kecil, dia nggak akan menggigil ketakutan. Kenapa? Takut sama Haman. Enggak, ngakak gitu. Suatu ketika ya, si raja gak bisa bobok. Terus dia panggil orang, bacain buku sejarah. Bacain. Wah, aku belum bisa ini ya, belum balas budi ya sama orang yang menyelamatkan nyawaku ya, si Mordekai ini ya. Udah dikasih apa? Belum dikasih apa-apa. Oh gitu ya. Kalau gitu perlu dikasih kado. Malam itu Haman juga tidak bisa tidur. Istrinya bilang, udahlah kamu bikin tiang gantungan aja tuh, gantung Mordekai. Dia tidak bisa tidur. Aku sebaiknya jalan-jalan deh, mau ngomong ke raja, aku mau gantung si Mordekai. Lagi jalan-jalan, si raja dengar, siapa itu? Haman raja. Wih, panggil, man, gitu ya. Oh si Haman, raja panggil, pas ini, tak lapor ke Mordekai, mati kowe gitu ya, datang gitu kan. Udah datang, terus, man kebetulan juga raja, tapi ya raja dulu kan. Gini loh man, aku nih mau kasih hadiah sama orang penting. Orang penting ya raja? Aku gitu kan. Aku nih. Apa raja? Ini orang berjasa. Wah, aku gitu kan. Enaknya dikasih apa ya man ya? Oh gini raja. Naik no kudane raja. Terus bawa keliling-keliling. Yang bawa siapa? Orang yang paling penting di kerajaan itu. Terus semua orang mesti bilang, ayo semua ini orang paling penting dalam kerajaan apa, ayo sembah sujud saya dia apa segala macam. Cukup tak gitu? Oh cukup, udah pakai baju raja, udah dari raja, orang penting keliling-keliling, mantep. Bagus ya itu ya? Bagus raja. Oke laksanakan. Kapan raja? Besok. Buat Mordekai, mati gitu. Tadi katanya kamu ngomong apa man gitu? Enggak ada jadi gitu ya. Udah lupa saya itu. Terus jadi itu kan itu sebetulnya kan humor gitu ya. Jadi anak-anak sekolah minggu penjahatnya suwe gitu ya. Jadi kayak penjahat Disney itu loh, saudara, agak jahat-jahat konyol kayak Jafar saya lihat ya, serem kan. Jafar Aladin tuh loh. Ya kan, jenggotan tapi konyol gitu. Ya. Jadi ini yang seringkali kita luput dari pandangan kita selama ini. Ketika kita melihat, jadi Alkitab penuh saudara. Misalnya kalau saudara membaca kitab Bilangan itu ada kisah Bileam. Saudara itu sebetulnya apa nggak dagelan gitu. Tuhan tuh lagi mengolok-olok Bileam gitu. Bileam itu pelihat, nabi itu pelihat, seer. Dia tuh nabi pelihat tapi tidak bisa ngelihat malaikat. Lah ini nabi ngelihatnya opo gitu. Yang bisa ngelihat malaikat tuh siapa saudara? Keledai. Yang dibilang bodoh. Lah keledai aja bisa lihat kehadiran utusan Tuhan. Lah ini nabi opo lebih parah dari keledai. Ini kan olok-olok saudara. Amsal juga ada humor. Tapi kenapa ya kok kita tidak bisa menangkap humor itu? Ya mungkin karena konteksnya berbeda. Iya kan? Misalnya Amsal ketika ngomong, lebih baik tinggal di sotoh atap dibanding tinggal serumah sama istri yang cerewet. Kalau zaman sekarang ibu-ibunya malah ngamuk saudara. Kurang ngajar gitu. Bilang cerewet ini, ngajari tidak benar ini gitu kan. Tapi Alkitab kan sebetulnya mau bicara sesuatu yang sifatnya humor pada waktu itu saudara. Melebih-lebihkan gitu loh. Iya kan? Jadi humor tuh memang ada konteksnya. Saya waktu itu masih ingat ya, lagi baca satu buku di rumahnya engkong saya gitu. Saya ketemu Mati Ketawa ala Rusia, saya baca. Singkong saya udah lihat gitu kan. Terus dia duduk, setel TV. Dan berapa lama dia tanya, ngerti tak? Nggak ngerti kok. Gitu. Nih katanya Mati Ketawa, lucu nih ndek mana gitu kan ya. Dari tadi aku bolak-balik nggak ngerti ini ngomong apa gitu. Brezhnev, Khrushchev, sopo gitu kan ini. Yang Kong bilang ya itu
itu kan mati ketawa ala Rusia. Ya kalau kamu tidak kenal Stalin itu siapa, Brezhnev itu siapa, Khrushchev itu siapa, Gorbachev itu siapa, ya kamu tidak ngerti lucunya. Kamu pelajari dulu, baru baca buku ini, situasi Rusia itu siapa, gimana, waktu itu Soviet itu seperti apa, komunisme seperti apa, pemerintahan totaliter seperti apa, baru kamu ngerti lucunya. Jadi lucu itu perlu konteks, saudara. Ya, nah itu sebabnya maka humor itu kelihatannya, apalagi kita sudah dibilang, wah ini serius loh, jadi nggak nyampe. Ya, tapi sebetulnya saudara, ini adalah sebuah kitab yang mengangkat tema yang serius, tidak mengurangi keseriusannya dan tidak mengurangi kadar pentingnya kitab ini, tetapi dibawakan di dalam style humor. Dan humor itu sesuatu yang kalau kita tempatkan pada tempatnya, sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita melihat ya, bagaimana mengkritik kehidupan dengan humor, humor itu bisa dipakai untuk mentertawakan objek yang harusnya ditakuti. Seperti Tuhan mengajak kita mentertawakan Ahasuerus. Apa yang menjadi teror sekarang menjadi objek komedi itu. Menertawakan klaim kuasa dan otoritas dari kerajaan. Dan tertawa itu seringkali menjadi sebuah seruan pengharapan, bukan? Wah, si Wero sudah ini nggak ada harapan, kita ketawain dia, itu masih ada harapan. Tertawa menjadi sebuah harapan, maka tertawa seringkali dianggap subversif ya, sebagai sebuah alat memberontak, maka seringkali orang dilarang untuk tertawa. Ini slogannya Warkop di zaman Orde Baru, tertawalah, sebelum tertawa itu dilarang katanya. Iya kan? Mau ketawa aja kok dikejar-kejar polisi, mau ketawa aja kok mesti masuk penjara. Saya ini cuma ngajain orang ketawa gitu, mentertawakan diri, mentertawakan sistem, mentertawakan hidup, ditangkap sudah di penjara. Jadi tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu. Tertawa itu bisa sangat ini ya, sangat subversif itu. Jadi humor ini mau menunjukkan, hey, ini bukan kerajaan besar yang dipimpin oleh 7 penasehat bijak. Ini kerajaan yang dipimpin oleh 1 raja mabok dengan 7 kurcaci. Saudara, jadi yang tadinya orang, kelihatan hebat, takut, Tuhan tertutup, langsung penguasanya turun, Tuhannya yang kelihatan. Humor bisa dipakai untuk itu, saudara. Oh gitu, Raja Ahasuerus itu cuman begitu. Nanti minggu akan datang, kita akan mempelajari, saudara, mengenai lebay-lebaynya yang disebut penasehat raja, namanya Memukan. Memukan, apa yang harus saya lakukan ya? Ini Wasti tidak mau loh. Wah raja ini bahaya ini raja. Loh bahaya apa Memukan? Ini bisa menimbulkan, jadi Ratu Wasti disuruh raja tidak mau. Ini menimbulkan prahara. Loh kenapa? Ini tuh Che Guevara-nya ibu-ibu ini. Apa yang akan terjadi? Ini akan menimbulkan pemberontakan emak-emak sedunia. Emak-emak sedunia akan menjadikan maskot si Wasti, memberontak lawan suami-suami mereka. Jadi aku harus gimana Memukan? Kita harus tekan sebelum itu semua terjadi. Jadi lebay saudara. Bayangkan saudara pemberontakan emak-emak seluruh dunia. Saudara nanti kalau baca itu terlalu hiperbola gitu loh. Ini orang kan kasih nasihat kok, nggak nyambung gitu. Terus mari kita cari jalan keluar. Caranya gimana? Bikin dekret untuk supaya semua istri harus tunduk pada suaminya. Dan nasihat suami harus kendalikan istri masing-masing. Sejak kapan ya saudara, masalah istri suami itu mesti urusan politik? Iya kan? Sejak kapan itu menjadi urusan politik? Sejak kapan itu menjadi urusan negara? Sejak kapan menjadi urusan hukum? Ya, nanti kita akan pelajari itu ya, bagaimana raja dan 7 kurcacinya itu. Saudara bayangkan Kim Jong-un baru selesai melakukan upacara eksekusi koruptor. Kim Jong-un pemimpin Korea Utara, saudara, sangar gitu ya. Hukum mati. Amerika, kalau macam-macam, rudal nih, rudal. Jong-un ulang di rumah, lihat-lihat orang nggak ada, buka majalah Bobo. Bagus, nonton SpongeBob. Jadi kalau kita tahu, wah, Jong-un nonton SpongeBob gitu, langsung auranya turun gitu ya. Ternyata dia juga orang gitu.
Jadi kira-kira humor seperti itu, saudara. Jadi orang yang kita anggap tuh begitu hebat, kadang-kadang humor tuh, iya dia cuma orang. Tuhan ya Tuhan, orang ya orang. Ini define humor, saudara. Define komedi gitu. Komedi bisa dipakai untuk lari dari kenyataan, tapi komedi juga dipakai untuk alat pengudusan. Komedi bukan sekedar entertainment sia-sia, tapi bisa menjadi penghiburan bagi jiwa-jiwa yang berduka atau jiwa-jiwa yang menyimpang. Kita bisa ikut dengan Tuhan mentertawakan raja-raja konyol yang merasa super jagoan, padahal mereka kelakuan kayak anak TK. Melalui humor, sesuatu yang kelihatan oversize dijadikan downsizing sesuai ukurannya. Kadang kita terlalu terpesona terhadap sesuatu sehingga cahaya kemuliaan Allah tertutup olehnya karena mata kita lemah. Tapi humor dalam pasal 1 misalnya, mengingatkan bahwa di belakang kemuliaan dan seramnya Raja Persia, dia cuman pemabok yang gagal mengatur istrinya. Raja yang ternyata untuk apapun termasuk urusan rumah tangga, harus konsultasi sama 7 penasehatnya. Apa jadinya saudara, kalau suatu hari saya telepon, kring, gitu. Halo, gitu. Ya, Pak Bing Fei ya? Ya, ada apa Pak Ivan? Pak, aku mau konsultasi nih Pak. Loh kenapa Pak Ivan? Ini loh, istriku saya suruh beli obat, gak mau. Ya apa ya Pak ya itu? Wah ini bahaya nih Pak. Ini bisa menimbulkan pemberontakan seluruh Geri ini. Gitu. Jadi apa ya kayak begitu ya saudara ya? Saudara bisa bayangkan itu. Terus kamu itu gimana mau ajarin jemaatmu gitu? Kamu tuh pimpin urusan kayak begitu aja gitu. Itu kan masalah rumah tangga kan. Bagaimana engkau menyelesaikannya? Mesti telepon Pak Bing Fei gitu kan ya. Pak ini tolong gimana nih Pak? Ini aku pusing loh Pak, nggak bisa. Masalah apa tuh Pak gitu? Nggak mau beli obat ya Pak. Iya, itu masalah pribadi tuh. Iya kan? Istriku juga sering nggak mau beli obat ya nggak masalah gitu kan ya. Jadi saudara tahu kan misalnya ada orang yang lebay kan, terus ada orang bilang, istriku juga tak suruh juga sering tidak mau, mirip aku ya si raja. Paling kan cuma gitu kan saudara. Masa jadi pemberontakan seluruh dunia. Ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang membuat kita downsizing kemuliaannya gitu. Kamu tuh cuman ya kayak begitu gitu. Padahal kalau sudah lihat ya Ahasiweros ya bagusnya banyak gitu. Tapi kan ini kitab yang ada genre komedinya diangkat yang ini saudara. Yang diangkat yang ini. Iya kan? Nah jadi Esther menyinggung dan mentertawakan kuasa dan otoritas, dan ada tempatnya untuk itu, saudara. Pada waktu hati kita mulai terpikat pada sesuatu, ada saatnya kita tenang dan mungkin mentertawakan hal itu. Dan ada saatnya kita juga melihat hidup ini dari perspektif humor, karena Tuhan juga memberikan humor pada diri kita. Saya pernah ketemu satu anak yang marah-marah sama orang tuanya ketika saya ajak ngobrol, kenapa kamu marah gitu ya? Iya, papa mama begini, saya makan begini gitu. Saya bilang, loh, papa mama ngomong gitu, kenapa kamu responnya begitu? Iya, kenapa dia ngomong gitu? Iya, papa punya mulut kok, mau ngomong ya terserah dia aja kan gitu. Tapi dia ngomongnya gini, sudah bilang aja Pak. Ya kalau papa marah-marah gitu, bilang Pak, jangan lupa minum obat. Gitu. Nanti dia tambah marah, ya makanya kan saya kan udah bilang jangan cepet tua Pak gitu kan ya. Maksudnya apa? Loh, papa sayang sama kamu nggak? Ya sayang, cuma marah-marah. Ya sudah gitu. Ada perspektif humor lah di dalam itu. Yang penting papa sayang sama kamu. Cuma dia marah-marah itu ya sudah Pak. Kalau aneh-aneh begini jangan lupa minum obat ya Pak gitu kan. Kan itu kan menanggapi ada tempat untuk itu saudara di dalam relasi kita itu. Jangan apa-apa, kalimatmu menyakiti hatiku. Ya rusak relasi kalau kayak begitu. Caranya kan ada saatnya kita melihat dari perspektif humor saudara. Kadang-kadang kita bisa mentertawakan hidup ini. Aduh suwe ya, gua habis sakit ini, hahaha gitu. Loh, orang sakit kok malah kata, ya lucu juga ya bisa rombongan gitu ya, gudang penyakit dan sebagainya gitu. Ya memang bagaimana fakta memang seperti itu. Kita bisa lihat dari perspektif melankolik, aku terkutuk malang seluruh dunia. Tapi kita juga bisa melihat dari perspektif yang lain. Perspektif humor, ada tempatnya untuk itu. Saya ambil contoh seorang namanya Sokrates, saudara. Bukan artinya apapun saudara guyonin ya saudara ya. Tanggung sendiri akibatnya gitu ya. Semua dipecandain, bukan begitu maksudnya. Tapi ada tempat untuk perspektif humor. Saya ambil contoh Sokrates meskipun dia bukan suami yang baik. Sokrates mengatakan, istriku Santipe itu judes dan galak. Santipe namanya, judes dan galak menurut Sokrates. Menurut muridnya sih
dia selain judes dan galak juga setia dan taat. Nah ini loh, kadang-kadang suami itu nggak ngeliat yang begini gitu ya. Ya. Istriku tuh cerewet, istriku itu bawel, istriku tuh judes. Sebetulnya kalau kita lihat dari perspektif Santipe ya, saya juga belain dia loh. Nah Sokrates itu kerjaannya cuma kumpul-kumpul diskusi sama muridnya, nggak mau cari duit tuh saudara. Saudara kalau jadi istrinya kayak gimana, pasti ngoceh kan. Kapan lu cari duit gitu ya, ini nggak ada makanan lo di rumah gitu kan ya. Wes Thomas, pokoknya ini yang penting kebenaran gitu, wah kue itu loh gitu ya. Kebenaran gitu kan. Ya kan ngoceh kan saudara, ya istrinya pasti ngoceh gitu. Lu cerewet, lu judes, ya memang begitu itu. Jadi nggak bisa juga salahkan yang di lain. Sokrates juga harus belajar salahkan dirinya. Tapi kira-kira begini saudara, meskipun dimarahin terus, Sokrates itu nggak pernah ceraikan istrinya. Sampai dia mati tetap sama Santipe. Kenapa? Karena Santipe memang tipenya setia dan taat. Bahkan ketika Sokrates kayak begitu pun dia bertahan. Tapi Sokrates juga tidak pernah marah ketika istrinya marah sama dia. Itu yang menarik. Saya ambil contoh saudara. Istrinya udah keki kan. Kerja sana, kerja. Tunggu malah diskusi. Keluar dari rumah. Muridnya udah ketakutan kan keluar dari rumah itu. Duduk di teras. Yuk kita diskusi di sini. Pak, yakin Pak? Udah kita diskusi. Istrinya keluar lagi. Masih di sini. Keluar. Oke. Sokrates pergi ke depan di jalanan. Diskusi di situ. Lagi diskusi, dia ambil air, sudah keluar, siram Sokrates, buah, pergi sana gitu. Muridnya diam semua itu. Oke, udah tenang, kita diskusi lagi. Pak, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, biasa. Ya. Habis guru, pasti turun hujan. Ya kan? Jadi udah diskusi lagi gitu. Ya gitu doang gitu. Terus suatu ketika dia lagi curhat sama temannya kan dibilang, sudahlah Sokrates, istri kayak gitu ceraiin aja. Loh, kenapa mesti ceraiin? Lah istrimu kan cerewet sama judes toh, ngapain gitu? Gini, kamu punya angsa nggak? Punya. Cerewet nggak? Cerewet. Ngomong terus wak gitu. Kamu buang nggak? Ya enggak lah gitu. Lo kenapa? Lo ada gunanya. Gunanya apa? Angsa jaga rumah. Ya kan? Angsa tuh kalau ada maling kan teriak saudara, wak gitu. Yang kedua dia ngasilin telur. Jadi ada gunanya, cerewet-cerewet jangan dibuang. Nah, istri juga, loh kok istri kenapa itu? Istriku bisa jaga rumah, ya kan? Dan dia ngelahirin anak, jadi ada gunanya. Jadi meskipun dia cerewet, jangan dibuang. Ini orangnya itu ya, orangnya banyolan saudara gitu. Tapi dalam perspektif tertentu itu yang membuat dia tidak menganggap perkataan istrinya itu, wah aku kamu menentang, menolak aku, enggak begitu. Suatu ketika tuh dia diomongin sama temennya lagi, udahlah kamu cerita terus jelek istrimu tuh gini. Udah pergi aja, jangan. Loh kenapa begitu? Karena aku ini menghadapi Athena. Maksudmu apa? Loh Athena itu keras, Athena itu jahat, Athena itu bandel. Kalau aku nggak dilatih istriku, mana bisa aku menghadapi Athena? Waduh, itu omongannya itu dia. Tapi menarik loh, meskipun itu bukan contoh yang ideal, tapi ada hal-hal yang kita bisa belajar itu dia mempunyai perspektif humor. Dia tepok-tepok satu pemuda, udahlah nikah. Aduh aku bergumul nih, nikah apa nggak nikah? Udah nikah gitu. Loh kalau aku nikah salah gimana? Gini loh, kamu nggak nikah sama nikah, pasti untungan nikah. Nggak nikah pasti rugi. Loh kenapa begitu? Lah kalau nikah ternyata nikah salah, meskipun nikah salah, tetap ada untungnya nikah. Lu kenapa? Gini, kalau kamu nggak nikah kan gitu-gitu aja. Iya, kalau kamu nikah, waktu kamu nikah dapat istri yang bagus, wah kamu bahagia. Iya, lah kalau istriku nggak bagus, gini, paling tidak kamu akan jadi filsuf yang baik. Jadi maksudnya Sokrates itu karena dia filsuf yang baik, istrinya nggak baik. Jadi paling nggak kamu kayak aku lah gitu kan ya. Ini orang kerjanya dagelan terus itu, otaknya mendalam dan sebagainya. Tapi ya kita pasti sebagai orang Kristen akan menganjurkan rekonsiliasi, memperbaiki diri, hati dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang kita belajar yaitu unsur dia tahu menempatkan humor di dalam relasi sehingga yang tegang akhirnya bisa dicairkan. Kita perlu perspektif itu, melihat dari perspektif humor. Sesuatu yang mungkin kita orang reform perlu ya, saudara-saudara sekalian, jangan lihat Calvin itu cuma dari orangnya begini loh.
dia juga punya selera humor loh ya gitu. Jadi jangan kira Calvin itu, wah, kalau Calvin itu ngomongnya pasti serius total di Profiti. Ini enggak begitu ya. Jadi enggak semuanya begitu. Jadi mari kita punya sesuatu yang sehat dan seperti divine atau redemptive humor di dalam Esther ini mengajak kita untuk mentertawakan yang kita anggap begitu hebat dan kembali melihat kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami melihat kekayaan kitab suci, ada puisi yang menyentuh hati, ada cerita yang sedemikian begitu menggebu-gebu, dan ada juga tulisan yang penting yang ditulis di dalam genre komedi. Dan ketika kami membaca, kami boleh tertawa dan mentertawakan kuasa-kuasa dunia yang mengklaim lebih hebat daripadamu, yang ternyata tidak lebih dari anak kecil di hadapanmu. Dan biarlah kami boleh mengembalikan hormat dan kagum kami kepada yang sebenarnya yang sejati, yaitu kepadamu. Terima kasih untuk hari ini pembukaan kitab Esther. Kami belajar banyak mengenai kitab ini dan kami belajar mengenai bagaimana Tuhan mempunyai selera komedi yang luar biasa. Dan biarlah kami belajar untuk melihat kehidupan ini juga ada saatnya kami menggunakan perspektif divine humor untuk boleh melihat dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.